Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rang MJ. Baik, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan aplikasi akuntansi BUMDesa yang seminggu yang lalu ya, kalau nggak salah sudah di-launching oleh Kementerian Desa. Akan saya buka aplikasinya. Ini berbasis Excel, saya buka dulu ya, teman-teman. Nah, setelah dibuka, ini saya dapat file aplikasi ini dari teman pendamping ya, dari tenaga ahli. Ini sudah diisi oleh narasumber waktu launching ya, sudah di-entry. Waktu itu saya terputus ya, jadi tidak bisa melihat secara langsung atau mendengar secara langsung penjelasan dari narasumber ini, dari Pak Andi ya kalau nggak salah. Nah ini namanya. Nah dari aplikasi ini kita lihat di menu home-nya seperti ini, nampak ada COA, jurnal, buku besar, neraca saldo, laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Nah, jadi dari aplikasi ini kan alat ya atau tool untuk memperoleh atau menghasilkan laporan keuangan, yaitu laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas atau modal, dan laporan arus kas. Jadi output atau hasil dari aplikasi ini. Nah, bagaimana untuk laporan perkembangan pinjaman kalau yang BUMDesma ya, itu yang XPNPM, itu berarti masih bisa menggunakan yang sudah biasa teman-teman gunakan untuk laporan perkembangan pinjamannya, untuk melihat kolektibilitas, kemudian by name by address, berapa yang menunggak, kelompok mana, desa mana, itu tetap tidak bisa oleh aplikasi ini karena aplikasi ini hanya menghasilkan laporan keuangan tadi ya. Laporan keuangan itu terdiri dari laba rugi, neraca, LPR, LAK, dan caleg. Kalau caleg itu naratif ya, dibuat secara manual, bukan dari aplikasi. Ini seperti itu teman-teman ya, mungkin saya bisa menerjemahkannya. Oke, nah dilanjut ya teman-teman. Di menu COA ini kita klik. Kalau yang teman-teman tidak bisa membuka seperti ini, jadi ini ada tunjuk dulu, baca dulu untuk setting ya. Aktivasi atau setup awal ya. Jadi caranya mudah, tinggal klik file ya. Tergantung Office, file, kemudian ada option nih di sini. Kemudian ada Trust Center. Nah, ini untuk setting makro settingnya ya. Kemudian Trust Setting Center. Kemudian kalau yang nah ini ya, makro setting kemudian di enable-kan ya semuanya. Kemudian klik OK. Kalau misalkan yang teman-teman tidak bisa untuk mengklik tombol-tombol yang sudah disiapkan oleh aplikasi ini ya. Walaupun sebetulnya sudah disiapkan di sheet-sheetnya karena tidak diumpetin ya, sheet-sheetnya. Jadi bisa diklik menuju sheet kalau tidak bisa mengklik menu tombol. Nah itu yang teman-teman. Nah, untuk di dashboard di sini atau di home untuk identitas BUMDesnya ini saya kira tidak akan ada permasalahan bagi teman-teman, akan sangat mudah untuk mengisinya. Nah, kemudian untuk yang ke COA, nah ini chart of account. Nah, di sini mungkin COA yang tersedia ada yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan yang uh, laporan teman-teman ya. Bisa ditambah atau mungkin bisa di-rename ya, diganti. Tapi harus sesuai dengan, karena kita tidak dapat daftar coanya ya, kita hanya dapat langsung aplikasi. Kalau baca di sini kan nggak boleh, nah ini nih, di bawahnya nggak bisa untuk, jadi disarankan tidak ada insert, baris maupun kolom, karena nanti akan ada sel yang kosong ya, dari lumus. Jadi hindari itu. Nah ini kan untuk catatan, ini harus diperhatikan sama teman-teman. Aplikasi ini sangat mudah digunakan, jelas ya.
Untuk daftar akun yang Jawa dapat disesuaikan dengan menambah akun level 4 yang dibutuhkan jika belum tersedia. Nah, jika ada tapi nama akunnya berbeda, mungkin bisa di-rename, begitu kan ya teman-teman? Coba ya. Saya misalkan ini nih punya neraca per Desember 2022 yang BUMDes LKD ini. Nama akunnya kan hanya ada kas, bahkan ini kas melanjutkan program dulu ada istilah kas operasional, ada kas pengembalian pinjaman atau kas khusus untuk kredit ini ya. Kemudian ada bank, bank pun ada dua, ada pinjaman atau piutang ini, ada biaya di muka, ada. Nah ini ada yang harus disesuaikan ya, inventaris, aktiva tetap. Inventaris itu kan bagian dari aktiva tetap, mungkin nanti digolongkan dalam peralatan dan mesin aja ya. Karena inventaris ini bisa jadi laptop, komputer, begitu ya. Peralatan lah, peralatan dikategorikan di situ, kita buat dulu akun atau coaknya. Kas tunai ini sudah cocok, kas di Bank BSI, kalau di BUMDesma kayaknya umumnya itu di BRI ya atau BJB. Kalau di Jawa Barat itu ya, kita sesuaikan, kita rename. Ini di Protect ya, kita. Nah, ini cara membuka Protect-nya. Klik review teman-teman di sini, kemudian unprotect. Untuk passwordnya teman-teman bisa cari di sini, dibaca dulu ya. Ada di bawah. Nah, ini ada passwordnya ya. Nah, ini. Oke, kita unprotect dulu. Nah, bisa teman-teman. Ini kita ubah menjadi BRI sudah ada, BCB ya. Mungkin kalau Mandiri, kalau ada nantinya, kemudian BRI, Petikesh ini kas kecil pasti ada, deposito, setara kas lainnya, piutang usaha, piutang kepada pegawai, piutang usaha. Piutang usaha ini bisa disamakan dengan piutang SPP ya, istilah di program yang teman-teman ini nih ya, atau pinjaman kita kategorikan nanti di sini di piutang usaha. Oke, tanah, kendaraan, gedung, bangunan, oke. Modal Pemdes, modal, mah mungkin modal harus ada yang disesuaikan ya. Modalnya karena modal bawaan itu kan modal dari BLM ya, bantuan langsung masyarakat. Sorry, ini baru modal desa. Jadi tinggal disesuaikan. Apa ini ada yang sama ya? Oke, lewat dulu. Bagi hasilnya kita lewat. Nah, mungkin untuk pendapatannya kita lihat ada nggak nih? Nah, ini aja yang cocok mungkin simpan pinjam. Nah, mungkin kalau yang di teman-teman nggak ada bagian-bagian kayak gini ya. Kita edit aja, mohon maaf nih menyesuaikan ya. Honor lembur kalau ada. Di Bumdesma itu masih sedikit ya. Ya, gitu aja teman-teman ya. Oke, kita sesuaikan di jurnalnya. Nah, ini kan transaksi yang simulasi ya. Oke. Kita hapus dulu aja untuk transaksinya.
Saldo awalnya pun kita hapus. Nah, ininya kita sesuaikan. Kas tunai tadi ada, kemudian ini jadi Bank BJB. Kita melihat dari sini nih, ada kas, ada bank, ada piutang, ada aktif ketetapannya segitu. Piutang kas, piutang usaha, kemudian tanah, tadi ada tanahnya di aktif tetapnya, tanah, tanah. Nah ini tanah, ada gedung, ada kendaraan, is, ada ya, oke ada. Kemudian tanda gedung bangunan kendaraan, peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin tadi itu ada mobiler ya, dipisah dari peralatan dan mesin. Tadi tersedia di sini. Nah, teman-teman kuncinya apa? Ini ya, yang dibutuhkan. Oke, nggak ada ya. Nah, ini mobiler. Berarti ada akumulasinya. Akumulasi penyusutan maksudnya. Yang penyusutan itu gedung, kendaraan, kemudian peralatan dan mesin, kemudian mobiler ya. Akumulasi penyusutan mobiler. Nah, berurutan nggak apa-apa ya. Ini tinggal paste aja. Kemudian ini juga sama. Sorry. Nah, untuk saldo awalnya, ini saldo awal berarti kita ngambil data dari laporan akhir nih. Karena ini real ya. Oh, lupa nih ada utang ya. Ada hutang, modal, kemudian untuk, oke, hutang, hutang itu, oke di sini belum ya. Modal dulu ya, hutang dulu, hutang dulu. Hutang. Nah, mungkin untuk akun-akun hutang juga kita sesuaikan dulu dengan yang ada di BUMDes teman-teman ya. BUMDes hutang itu dua. Nah ini hutang usaha, hutang ulama, hutang jangka pendek. Untuk memisahkannya karena ini bukan di coak pedomannya ya. Kita ubah aja hutang yang utang kayak tadi. Utang usaha, utang bagusnya ditambah ya. Oke, utang karena itu bukan utang usaha. Nah, kayak ini kan nggak mungkin adalah utang gaji dan tunjangan untuk BUMDesma diganti sama utang eh, kelembagaan aja lah.
sesuai dengan nama akun di teman-teman. Kemudian biasanya utang pajak ya, ada nggak nih? Utang pajak. Utang PADES, karena untuk di awal Januari kan biasanya belum dieksekusi ya. Disiapin aja utang PADES. Desa. Utang listrik kayaknya enggak lah. Utang, oh pajak. Oke, kita masukkan di sini. Lembagaan utang utang PADES, utang pajak, kemudian modalnya. Modal. Oke, penyertaan ya. Aduh, sorry. Penyertaan modal desa. Oke, kita buat segitu dulu. Monopoli. Ish. Oke, kita entry data saldo awalnya ya. Mana tadi? K157.500. Nah ini di sisi debit ya. Kemudian kas di bank. Kas di bank itu 58.800. 58.800 369. Piutang usaha atau piutang SP ya. Ini ada 1952, 1952, 291.700. Nah, untuk biaya di muka karena nilai bukunya sudah nol, kita nggak usah catat lagi ya. Kemudian kita, nah ini ada tanah. Jadi kita entry dari aktif tetap yang paling eh, permanen ya, umur pakainya 75 juta. Gedung dan bangunan, gedung dan bangunan 118164, 118, 118.164.000. Kemudian kendaraan nggak ada, peralatan dan mesin. Nah ini untuk inventaris kita asumsikan ini semuanya peralatan dan mesinnya. Untuk pemilihan mebelnya dan itunya harus kita minta datanya ya ke yang Bumdesma. Kita asumsikan seperti itu. 117.191.
191.400 lembar layar karena belum dipilah ya. Oke, sudah. Kita sekarang catat akumulasi penyusutan gedungnya. 40.320. Berarti kita catat di sebelah kredit ya. Karena ini penyusutannya. 40, 40, 320, 608. 320, 608. Kendaraan belum ada. Nah, peralatan mesin ini 76, 676, 76, 676, 838, 838. Utang, nah ini utang. Harusnya tahun dulu ya sebelum modal. Nggak apa-apa. 147.460, 147, 460, 460 ribu ya. Tang, oh disatuin aja semua ya. Dana sosialnya 17 juta. Satuin aja di sini. Bisa nggak ditambah nih? Harusnya bisa. 17 juta. Sampai desa. Nah ini harus dihitung dulu dari laba ya. Dari laba ini, oh modal dulu di entry ya nanti karena untuk 10 tahun berjalan ini kan ini per akhir Desember nih. Misalkan 40-60 aja lah, biar mudah. Ini contoh aja ya, tapi data ininya data real dari Bumdes, Pak. Tapi untuk pembagian surplus tahun berjalan atau akhir tahun ini di Desember, laporan Desember 2022, ini kita melihat di anggaran dasarnya. Ini harus dijumlah berarti bisa tadi juga ya. Oke, nah ini dengan satu atau supaya lebih mudah nanti selisihnya aja ya. Oke nggak apa-apa. Sama dengan 1.364.400. 1.364.400 ditambah modal SPP-nya 14 juta ditambah alokasi SPP 28.774.300 28.724.300 28.724.500 300 29.400 tambah 29.400 kemudian oke kita lihat di sini ada surplus ditahan tahun lalu
Soalnya belum tersedia ya, kita buat dulu. Nah, ini mungkin ya, saldo laba. Oh, kita edit aja saldo laba ditahan sampai dengan tahun lalu. Nyata menulisnya karena belum ada. Nah, ini kita isi dengan 584 956 584 958 956 928 956 928 selisih 48871 495 harus sama dengan laba 495 ya. Nah, selisih ini adalah sebentar. Sebesar laba bersih sebelum dibagi di laporan 22. Nah, misalkan kita bagi ini menjadi 2, untuk PADS dan untuk penambahan modal. Penambahan modal kita simpan dalam saldo laba ditahan sama dengan lalu ya. Misalkan si nilai selisih ini kita hitung di sini ya. Berapa tadi? 48871 48871 495. Empat puluh persen, 60% misalkan ya. Sesuai anggaran dasarnya ini kali sorry 1. Ini untuk PA desa. Oh, udah pajak dulu ya. Oke, sebentar pajak misalkan 11%. Ini dipindah ya sini.
pajak. Ini laba bersih yang dibagi setelah pajak. Oke, ini masih selisih. Nah, jadi utang pajaknya tadi berapa? Nah, ini 5 juta sekian. Kita taruh di sini pajak, utang pajak. Kemudian PA Desa, ini hutang kelembagaan kan dijumlahkan jadi hutang PA Desanya. Nah, ini hutang PA Desanya selisihnya tambahin ke ini nih, bahan modal kan ini. Jadi laba ditahan itu terdiri dari penambahan modal akumulasi dari tahun ke tahun ya. 26, 0097, 378. Nah, seperti ini teman-teman, kita cek di neraca. Balan kan cuman yang jadi yang harus kita sesuaikan di nama-nama akunnya. Karena tidak otomatis ya nama akunnya ini manual, dirumusnya manual. Jadi tidak seperti kode ini. Ini kode akunnya kalau di delete. Uh, oke, protect ya. Kita unprotect lagi. Oke, nah ini bisa diedit. Nah ini kan jadi hilang ya karena kode akun yang dipakai untuk rumus ini angka. Nah untuk uraiannya ini manual. Kode 1101 itu apa tadi di yang ini ada kas tunai, kas di Bank BJB, kas tunai. Berarti ini kas aja karena ini setara kas kosong berarti oke. Ini kan masih satu ya. Nah ini akumulasi. Coba cek di jurnal. Sebetulnya kas itu kan, nah ini nih jumlah 60057. Nah ini penjumlahan dari kas dan bank ya. Otomatis kas dan bank berarti di sini. Biar nggak pusing teman-teman ya. Sorry. Setara kas kalau diperlukan ya setara kas paling kas kecil seharusnya yang bisa dipakai. Oke, piutang, nah ini piutang usaha. Kalau ini sih SP ya, cuman minjam. Kemudian gedung, kayaknya kalau untuk ini nggak ada nih karena ini perusahaan jadi sedikit akunnya, gitu ya. Kita hidden aja, jadi aktiva lancarnya cuma sedikit. Investasi nggak ada, kita hidden aja, biar nggak terlalu panjang ya. Kemudian tanda, oke, karena ini kepake semua. Aset tak berwujud karena nggak ada kita, aset lain-lain juga nggak ada, total aset
sampai total aset nih. Di Oke, kita hidden aja. Kewajiban, utang usaha, utang pajak. Oke, kita sesuaikan yang tadi itu. Ini sini aja nih. Tentang kelembagaan 210301 yang nilainya 164 ya. Oke, mana ya? Nggak muncul nilai itu ini atau penjumlahan. Karena utang dalam 181 utang gaji. Coba kita apa ya? Oh, nah ini yang harus tahu itu ya. 187 itu hmm, yang utilitas ini karena kode digit yang ke 2104 2104 bedanya mana ya? Sini bukan 41 lagi soalnya hmm, jadi ininya di sini tapi nanti terakumulasi ya. Di sininya masing-masing nih teman-teman bakal pusing. 181 di sini. 2103. Oke. Ini ganti kodenya. 2103 harus beda. Berarti ini jangan 3, ini 4. Coba ya saya ubah. 4, ini 5. Pasti mau ya dia ya. Ininya 00 juga nggak apa-apa. Teman-teman harus terima jadi ini mah menyesuaikannya ya. Ininya belum disesuaikan. Berarti ke mana nih? Oh, kesininya belum. Oh, udah baru di sini, harusnya di sini. Nggak bisa di sininya. Di cowoknya. Ya, 21. Nah, ini nih. 103. Ambil dulu. 03. Ini udah 104. Hmm, coba cek dulu. Salah. 210300. Nah, pasti mau.
Mmm, ini, wah ini mah harus dibuatin teman-teman mah ya. 03 novel utangnya coba dilihat tuh. 03 04 Lembang kelembagaan PADS pajak. 3 4 ini 5 nih. Jangan 6. Oh, ini 6. Ini 7. Kayak gini teman-teman ya. Oh, sebetulnya bisa diganti cowoknya ini semua ya, bisa. Kalau mengedit malah lebih rumit. Misalkan konsep dulu sesuai dengan akun yang sudah biasa teman-teman gunakan, biar familiar begitu ya. Cuman master file ini jangan sampai hilang karena ini nanti akan butuh. Kalau perusahaan atau BUMDes teman-teman itu berkembang begitu ya. Oke, sudah nih untuk saldo awalnya sampai di sini. Oke, kita sesuaikan, kita hidden yang tidak diperlukannya. Mungkin ini rekening usaha nggak usah ya. Kemudian ke laba ruginya. Belum ya, nanti di video berikutnya kita bagaimana untuk men-setting. Tapi tentu saja setelah ada transaksi ini kita baru selesai mengentry menyesuaikan akun atau COA yang diperlukan sesuai dengan perusahaan atau jenis usaha teman-teman. Saya contohkan ini baru untuk BUMDes bersama LKD ya. Yang tadinya semasa program seperti ini kita sesuaikan dengan sesuai akuntansi yang baku ya SAK tadi dari Pak Uji siapa Pak Andi ya. Oke, terima kasih banyak Pak Andi ini sudah dikasih permudah, mudahan bermanfaat dan menjadi amal baik buat Bapak ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman di video berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan bisa mempraktekkan apa yang saya lakukan, bisa teman-teman lakukan juga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya.